Oke, structure yang warna kuning itu adalah structure yang bullish. Oke, so what's next untuk emas? Ya, untuk emas minggu ini menurut saya bakal tetap bullish dengan skenario pertama. Skenario kedua gimana? Skenario kedua adalah ada kemungkinan juga ini adalah corrective structure. Oke, ya, ini apa? Ini adalah kemungkinan bearish regular flat. Nah, cuman kalau ini adalah bearish regular flat, apakah dia akan drop sekarang? Menurut saya tidak. Mengapa? Ya, break di bawah 44183 dan kita akan incar untuk buy. At the moment reactionnya ini belum ada. Nah, buy kali ini menurut saya kemungkinan akan take kita sampai another all time high. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook untuk edisi tanggal 14 sampai dengan 18 Juli. Dan untuk minggu ini kita akan bakal mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Mengapa? Karena minggu ini ada data ekonomi yang sangat amat penting yang bakal dirilis besok hari Selasa, ya, tanggal 15 Juli. Oke, kita langsung mulai aja untuk ekonomi kalender. Nah, seperti biasa hari Senin biasanya tidak terlalu banyak data, ya. Hari ini kita tidak akan terlalu banyak pergerakan. Pergerakan akan mulai muncul itu besok menurut saya dari Kanada, ya, Canadian Dollar CPI pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan dibarengi dengan CPI dari US 7.30 waktu Indonesia Barat. Oke, kemudian nanti besoknya hari Rabu, ya. Hari Rabu kita bisa lihat ada Governor Beatty speak dari Bank of England. Kemudian nantinya juga ada CPI dari Pound Sterling nanti pada hari Rabu pukul 1 siang 13.00 waktu Indonesia Barat. Kamis dan Jumat, ya, seperti biasa untuk minggu ini tidak terlalu banyak data, ya, untuk hari Jumat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah minggu ini sumber volatilitas utama itu akan dipicu atau terjadi pada hari Selasa, ya, Selasa pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, yaitu CPI US. Oke, itu untuk ekonomi kalender. Kita langsung aja ke chart untuk melihat technical structure market per market. Oke, untuk yang pertama seperti biasa saya akan bahas market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold, oke, minggu lalu saya katakan 3365 atau bahkan di atas dan ternyata hit. Namun, ya, saya harus akui saya punya satu kekeliruan terjadi dalam trade minggu lalu, which is bigger picture-nya adalah ini, ya. Ini harus kita review impulse A, B, C, dan saya expect ini push ke atas. Nah, namun saya tidak menyukai di bagian ini, ya, di bagian ini. Oke, jadi drop A, B, C saya expect untuk drop minimum ini 3287. The best case take this low one more time. Instead dia langsung push back up. Oke, itu yang terjadi, ya. Jadi kita di sini ada miss, ya, untuk trade. Oke, harusnya kita trade ke upside. Oke, namun yang terjadi adalah yang justru yang kita trade itu adalah downside terlebih dahulu, yang dimana saya expect downside terlebih dahulu and then upside. Jadi ketika ini terjadi, saya expectnya adalah one more drop minimum 3287, the best case di bawah ini and then up. Oke, itu adalah salah satu kekeliruan yang terjadi pada trading plan saya minggu lalu. Oke, so what's next, ya. Nah, namun bukan berarti setiap kali kita keliru kita harus blow out, ya, account trading kita atau terjadi resiko yang besar. Enggak. Di sini kemarin tuh saya sell 3320, SL-nya itu adalah ketika harga break di atas stop ini. Kenapa? Karena kalau harga memang mau corrective structure-nya seperti ini, harga tidak seharusnya break di atas stop ini. Karena ini adalah impulse, correction, impulse. Ya, di impulse correction ini tidak boleh break di atas stop ini and then drop. Yang terjadi adalah dia break di atas ini, dan saya tahu ketika ini terjadi kemungkinan besar adalah change of structure untuk ini, tapi tidak untuk structure yang warna kuning. Oke, structure yang warna kuning itu adalah structure yang bullish.
Oke, so what's next untuk emas? Ya, untuk emas minggu ini menurut saya bakal tetap bullish dengan skenario pertama ya yang bisa saya lihat itu adalah ini adalah impulse. Saya expect correction, complete correction di sini tanpa break low di sini up. Oke, tanpa break low di sini up. Ya, low di sini adalah 3280-an, itu adalah low pada hari Rabu. Oke, untuk another up ya 3400, the best case 3450. Oke, itu untuk skenario pertama. Skenario kedua gimana? Skenario kedua adalah ada kemungkinan juga ini adalah corrective structure. Oke, ya ini apa? Ini adalah kemungkinan bearish regular flat. Nah, cuman kalau ini adalah bearish regular flat, apakah dia akan drop sekarang? Menurut saya tidak. Mengapa dia akan perlu waktu lagi untuk drop? Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat dari time factor, ini kalau adalah impulse kita, ini adalah jumlah barnya 60 bar, sedangkan dari ini sampai di sini kita anggap correctionnya itu adalah 59 bar. Artinya dia perlu one more up sebelum drop. Oke, sebelum drop. Nah, pertanyaan adalah kalau skenario kedua ini terjadi, apakah gold bakal berubah menjadi bearish? Tidak. Menurut saya tidak bakal berubah menjadi bearish, dan saya sebenarnya lebih senang kalau skenario kedua ini yang terjadi. Kenapa? Karena kita bakalan dapat harga buy yang lebih bagus, jauh lebih bagus. Oke, karena kenapa? Karena di skenario pertama tadi ini adalah impulse tanpa break low di sini. Oke, seperti ini kita akan buy di sini untuk target 3400 sampai 3450. Nah, namun kalau yang terjadi itu adalah skenario kedua, which is ini adalah impulse A, B, C. Kalau ini adalah regular flat, one more drop minimum dia harus break low di bawah ini. The best case break low lagi di bawah ini 3244. Oke, nah walaupun kalau dia break 3244 ini, ya ini 3244 ya. Oke, nah low-nya 3244. Walaupun dia break 3244 ini adalah variation-nya. Impulse A, B, C seperti ini for one more up tanpa break low yang di sini. Oke, tanpa break low yang di sini. Nah, sekalipun kalaupun nanti dia break low yang di sini, which is saya tidak melihat itu pada saat ini, kalaupun dia break low yang di sini, ini juga tidak mengubah gambaran bigger structure-nya, karena bigger structure-nya adalah tetap menjadi begini. Bisa jadi begini. Oke, ini adalah bigger regular flat. Wave C-nya ini extend, ya. Wave C dari regular flat ini extend for another up. Oke, tapi ini kejauhan dan saya tidak melihat itu bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Oke, so kita stick kepada skenario pertama dan skenario kedua, yakni skenario pertama sekali lagi itu adalah impulse di sini tanpa break low yang di sini, complete correction kita buy. Oke, targetnya adalah 3400 sampai 3450 di atas break di atas stop ini. Kenapa? Karena dia udah break di atas stop ini. Setelah dia break di atas stop ini dan kemudian dikasih complete correction, this is our buy. Oke, nah yang kedua adalah ini adalah drop A, B, C. Ya, kalau ini yang terjadi, one more drop minimum break 3282 ya ini ya, 3282 benar. Oke, the best case dia break di bawah 3244. Oke, ya kalau ini yang terjadi, maka ini adalah extension daripada wave C dari expanding flat, big expanding flat for another up. Oke, hanya dua skenario ini yang bisa saya lihat proyeksi untuk minggu ini. Oke, nah untuk first step ya, untuk langkah pertama saya akan start to look for buy. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, ya saya akan start to look for buy ketika harga break di bawah low sini. Jadi inilah impulse A, B, C drop. Oke, nah kalau ini yang terjadi something similar like this, then this is our push to the upside. Minimum take di stop 3368, the best case adalah 3370, 475. Oke, itu adalah target terdekat. Ya, kalau kita buy di sini seketika dia udah break di atas 3368, then time to manage your trade. Oke, itu untuk planning emas minggu ini ya. Oke, semoga jelas. Kita pindah ke market berikutnya adalah market US oil. Nah, untuk market US oil kesabaran benar-benar diuji
ya untuk yang mau trade US oil, yaitu untuk ini saya katakan dari beberapa minggu lalu, this is your drop. This is your complete expanding flat for one more drop. Untuk take this low 6435, the best case adalah low yang di sini before we start to look for buy. Buy kedepannya ini akan bisa break minimum 7710, the best case itu adalah angka ini. Angka di sini 7757. Ya, jadi benar-benar saya lagi nunggu one more drop to take this low. Setelah low di sini kita akan ambil up-nya. So we start to look for sell. Nah, start to look for sell-nya idealnya dimulai diincar dari harga berapa? Ideally adalah zona fair value gap ini, yaitu 6949 sampai 7331, yang dimana kalau ini benar masuk di area ini, maka kalau dia 61,8% retracement complete correction, maka itu akan jatuh di harga 7223. Di sini kita bisa start to look for sell dengan SL di atas ini. One more drop before another up. Itu untuk US oil. Silver. Nah, untuk silver beberapa waktu lalu saya ada call untuk posisi buy 3573 dan sudah done di sekitar 3735 ya minggu lalu. Ya, ini 3735. Ini harusnya 3735. Dan di sini ketika dia udah break top di sini. So what's next? Ya, next ini gimana? Nah, sekarang kita bisa lihat ini adalah impulse. Nah, proses dari sini dia udah break di atas sini, dia kasih drop, regular flat, up. Nah, kalau harganya keep going to the upside, biarin. Yang saya mau kalau kita mau buy adalah saya mau seperti ini. Ada complete correction dan we take another buy. Kenapa? Karena ini juga sejalan dengan yang saya sampaikan barusan di market gold, yaitu saya perlu minimal kalau untuk skenario pertama up di sini, another complete correction, then we take another buy for the upside. So regardless mau begini ataupun dia drop di bawah ini, this is our buy. Paling ideal ya pasti tentunya break di bawah ini. Cuman apakah itu bisa terjadi? Skenario paling ideal belum tentu terjadi. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa ngatur market. Cuman ada dua skenario ya, salah satunya dan kasih buy setup, kita eksekusi posisi buy. Itu untuk emas. Next market yang saya mau bahas itu adalah market DXY. Nah, untuk DXY ya, pair forex ini adalah drop A, this is your B ya. Menurut saya potensial untuk take this stop. Take this stop or even this stop. Ya, karena di sini juga ada gap. Nah, pergerakannya ini lambat sekali naik ke atas, jadi ini adalah potential expanding for one more drop. Jadi let it go to the top, break this top minimum or even this top. Gap yang ada di sini, saya hapus. Nah, di sini ada gap ya. Dia isi kemungkinan besar and then drop. Kapan? Kemungkinan bisa saja karena minggu ini sumber volatilitas utama itu ada di besok. Bisa saja sebelum CPI dari sini dia udah naik and then drop, start drop. Itu untuk DXY. Market berikut yang mau saya bahas itu adalah GBP USD. Nah, untuk GBP USD ya, karena besok hari Selasa itu ada data CPI US. At the moment saya ada posisi buy di sekitar 3510. SL di bawah ini. Kenapa? Karena ini adalah impulse A, B, C, bukan, atau ABC. Jadi ini at the moment adalah impulse. This is your correction for another up. Jadi impulse, correction, another up. Jadi kalau penurunan ini adalah extension selama dia nggak break di bawah ini, then we are good to go to the upside. Nah, untuk manage the trade, start to manage the trade ketika harga minimum break di atas ini ya, 3620. Ketika harga di atas 3620, start to manage your trade, stop lossnya di bawah ini. Market berikut yang mau saya bahas itu adalah Swiss Yen. Nah, saya katakan dari beberapa waktu lalu, gambaran besarnya ini tidak berubah, guys. Ya, gambaran besarnya ini tidak berubah. Saya masih expect something similar like this. Cuman ini adalah extension dan banyak sekali gap di bawah ini. Jadi, saya masih expect sesuatu sama seperti ini ya terjadi. It's just extension. Why? Kenapa bisa extend? Karena di sini kita bisa lihat
Ini adalah impulse A, B, C, regular flat for another up. Nah, jadi kalaupun kita mau buy, jadi ini adalah seperti ini. Kalau seperti ini terjadi, this is your buy. Oke, ya. Jadi at the moment kita belum ada lihat complete correction, ya. Jadi bukan berarti semua all time high itu kita harus langsung sell. Enggak, karena seperti ini tidak mencerminkan ciri-ciri market mau turun. Nah, sama seperti halnya juga dengan euro yen. Nah, euro yen walaupun saya punya posisi sell dan belum hit stop loss, at the moment saya planning untuk exit earlier. Oke, untuk exit earlier kenapa? Nah, di hari Jumat lalu saya share structure-nya begini. Ya, saya share structure-nya begini dan saya tidak expect harga untuk break di stop. Why? Karena ini potential structure yang saya lihat expanding flat. Drop A, B, C for another drop. Nyatanya dia break di stop, artinya adalah yang punya posisi sell kita harus plan untuk exit terlebih dahulu. Oke, kita harus plan untuk exit terlebih dahulu karena bisa aja dia nanti drop and then for another up. Ya, jadi kalau di sini up kasih kita complete correction, punya peluang untuk keluar posisi sell selama dia nggak break top di sini, selama stop lossnya belum kena. This is your chance to get out and then switch to buy. Ya, karena dia akan push sekali lagi ke atas minimum. Oke, itu untuk euro yen. Oke, market berikut yang saya mau bahas itu adalah GBP Swiss franc. Nah, untuk GBP Swiss franc, at the moment yang saya lihat itu adalah ada kemungkinan market akan push ke atas. The best case minimum to the best case adalah break this stop. Drop A, B, C. Nah, kalau ini yang terjadi, this is your sell for another drop. But at the moment upside terlebih dahulu. Kalaupun kalian nggak mau ambil upside ini, let it break this stop and then you start to look for the sell for another downside. Itu untuk GBP Swiss franc. GBP yen. Nah, untuk GBP yen ada sesuatu yang menarik yang saya spot di time frame satu minggu ya, weekly. Nah ini adalah apa? Ini adalah potential big drop impulse A, B, C, dan at the moment harga udah break di atas stop ini, so this is your potential bearish regular flat. Namun sebelum drop ini terjadi, harga masih kemungkinan extend ke atas. Saya tidak tertarik untuk extend ke atasnya. Saya akan start to look for sell. Ya, ideally kalau harga masuk di zona ini, yaitu 203.26 sampai 208. Any sell setup di zona ini, this is my sell to the downside. Karena this is your impulse A, B, C, something like this without breaking this stop for another drop minimum to break this low. Ya, ini cukup besar ya, 184.383. Jadi imagine kalau let's say kita sell di dari 203 184 itu almost 2000 points ya, 2000 pips ke bawah. Next market yang saya mau bahas itu adalah GBP New Zealand. Nah, untuk GBP New Zealand kita ke time frame 4 jam. Untuk GBP New Zealand saya ada posisi buy ketika harga kasih reaction seperti ini, saya buy di sini. But I don't like the reaction di sini. Yang saya nggak suka itu reactionnya. Harusnya setelah buy ini di harga push ke atas, namun itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah yang saya bisa lihat adalah ini adalah drop up, slow and messy ke bawah. Nah, at the moment saya lagi menunggu harga take di stop and then I close my buy. I close my buy, wait for another drop di bawah ini to start to look for another buy lagi nantinya. Jadi di bawah ini or even di bawah ini. Ya. Jadi kalau let's say di bawah ini, even yang di sini, low yang di sini, maka possible structure-nya akan terjadi seperti ini menurut saya. Ini saya hapus dulu. Possible structure yang terjadi kalau misalkan GBP New Zealand ini ya dia break di bawah ini, apa yang akan terjadi? Possible structure-nya menurut saya menjadi seperti ini. Ya, ini adalah possible regular flat. Ya, jadi setelah di atas top ini, close dulu buy-nya. Close dulu semua posisi buy-nya, and then one more drop, take this low or even this low, we start to look for another buy ke atas. Itu untuk GBP New Zealand. Berikutnya adalah New Zealand Canadian Dollar. Untuk New Zealand Canadian Dollar ya harganya belum maksimal. Untuk saya nggak terlalu suka dengan reaction yang ditunjukkan di sini.
Bisa saja dia one more drop to take this low or even this low area di sini, ya, low di sini. Oke, saya punya posisi buy dari harga 8210 kurang lebih. Oke, ya sempat profit tapi belum sempat di manage, ya harga udah terlanjur drop terlebih dahulu. As long as dia tidak drop di bawah ini, masih respect low di sini, ya saya akan masih tetap hold posisi buy-nya untuk ke atas. Oke, itu untuk New Zealand Canadian Dollar. Market forex terakhir yang saya mau bahas itu adalah USD Canadian Dollar. Nah, untuk USD Canadian Dollar saya masih punya sisa partial position yang saya masih open, ya, dari harga 1.360 sekian 00. Oke, at the moment plus 95 pips. Nah, sekarang saya plan untuk add to another position ketika dia bisa break low di sini. By the time kalau itu terjadi, dia akan jadi expanding flat for another up. Oke. Nah, sisa posisi yang ada itu stop lossnya sudah di break even. Jadi kalau dia drop sekali lagi nggak apa-apa, saya akan look for buy di bawah ini. Oke, low yang di sini. Ini adalah chart 4 jam. Oke, itu untuk USD Canadian Dollar. Nah, dari market forex kita akan beralih ke market berikutnya, yaitu market crypto. Untuk market crypto, minggu lalu saya katakan saya tidak expect another all time high karena possible ini impulse A, B, C, ya. Ini adalah running flat for drop. Nah, yang terjadi adalah ketika ini terjadi, ini up, drop, slow and messy ke atas, drop. Kalau andaikan minggu lalu harga sudah break di bawah 107345, oke, saya akan move SL ke break even. Ya, sudah pasti saya akan move SL yang sell 109, saya akan taruh di break even. Mengapa saya taruh di break even? Karena ketika itu, ya, ini yang saya lihat sebagai possible structure. Push ke atas. Oke. Nah, namun yang terjadi adalah dia kasih contracting flat. Nah, ini yang saya nggak sempat untuk move SL ke break even karena yang terjadi adalah contracting flat. Oke, contracting flat masih bisa extend berubah menjadi regular flat, but in this case no. Ya, that's why saya take the loss here. Ya, resikonya dari sini. Ya, maksimum saya katakan juga di public Telegram group, maksimum 1-2% risk untuk trade yang ini. Nah, so what's next untuk BTC? Untuk BTC yang saya perlukan pada saat ini adalah apakah saya akan buy sekarang? No. Ya, yang saya perlukan sekarang ini adalah dia kasih bigger consolidation atau bigger complete correction for another up. Oke, kalau ini tidak terjadi maka saya tidak akan enter dulu untuk Bitcoin. Oke, itu untuk pandangan update dari Bitcoin dari analisa saya minggu lalu plus ya planning kedepannya kira-kira seperti apa. Oke, next market, dua market terakhir yang saya mau bahas itu adalah Nasdaq dan US30. Untuk Nasdaq, ya keep breaking all time high. Nah, sekarang yang saya lihat ini adalah saya mau harga minimum break low di sini, and then I start to look for buy. Ya, karena kenapa? Ini bukan cerminan market mau reversal. Oke, jadi kalau kalian lihat up lalu dia konsolidasi, it means another up. Oke, yang saya mau ketika reversal itu adalah seperti ini, up lalu drop kenceng, break di bawah last high low, kemudian dia kasih consolidation. Nah, ini adalah konfirmasi harga akan turun. Oke. Nah, itu untuk Nasdaq. Nah, berikutnya adalah US30. Nah, US30 di hari Jumat atau Kamis yang lalu saya ada share di grup premium dan public Telegram group. Saya katakan adalah kalau harga bisa break di bawah low ini, ya 44183, ya break di bawah 44183, dan kita akan incar untuk buy. At the moment reactionnya ini belum ada. Nah, buy kali ini menurut saya kemungkinan akan take kita sampai another all time high. Nah, all time high sebelumnya itu di mana? All time high sebelumnya itu adalah di sini. Oke. Harganya itu adalah 44154. Ini saya buat. Oke, all time high sebelumnya itu adalah ini.
44154, dan menurut saya akan dia break, dan bukan tidak mungkin 45.500 ataupun 46.000 next psychological level. Nah, untuk minggu ini ya kita punya data CPI, oke, yang dimana kalau CPI-nya menunjukkan pelemahan, oke, itu artinya Fed punya data pendukung ekonomi untuk melakukan cut rate segera sesuai keinginan daripada Presiden Donald Trump. Yang kedua adalah Trump sudah sejak lama, sejak beliau diangkat menjadi Presiden US, sudah sejak lama itu tidak cocok dengan Powell. Kenapa? Karena Trump menginginkan suku bunga rendah. Menginginkan kebijakan suku bunga rendah, dan konon beritanya dia mau cut sampai dengan 1% suku bunganya dari level suku bunga sekarang. Yang artinya dampaknya di atas kertas untuk market stock index adalah market ini kemungkinan bakal shoot up. That's why ini cocok dengan structure sekarang. Cuman yang kita belum lihat itu adalah reactionnya. Nah, di mana possible reaction yang bisa terjadi menurut saya berdasarkan chart 4 jam, potensi pertama itu adalah ini. 44106 sampai dengan 44.025. Yang kedua adalah kalaupun dia drop further 43343, 43159. So dari 44.000 ya, 44.100-an sampai dengan 45.100-an itu adalah 1000 point. Atau dari 43.100-an sampai dengan 45.100 atau 500 itu adalah 2000 point. 2000 pips ya, 2000 pips. So untuk minggu ini ya, saya benar-benar untuk market index menunggu ya, ini secara structure ready, tapi kita tidak akan buy sekarang karena belum ada kelihatan reaction apa-apa. Ya, bisa jadi reaction itu akan terjadi besok. Besok ketika apa? Ketika pengumuman CPI. Ya, atau kalaupun tidak dari CPI, ketika Powell benar-benar diganti ya oleh Presiden Trump. Karena Trump menginginkan seorang gubernur bank sentral yang bisa melakukan cut rate sesuai yang dia inginkan. So I think that's it untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada hari Rabu tanggal 16 ya, 16 Juli 2025. Jam 8 malam. Seperti biasa itu untuk midweek market update dalam bentuk live session YouTube jam 8 malam. Trade with care, all the best for trade. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye bye.